Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Jokulhu. Nama saya Setiawan Jody Fakar, mahasiswa HTN Fakultas Syariah semester 6. Kali ini saya sedang melaksanakan tugas kuliah kerja nyata, yaitu publikasi daring pilihan pertama. Kali ini saya sedang berada di kantor PWNU Provinsi Banten, akan menemui narasumber public figure. Beliau public figure, tokoh pesantren dari Pandeglang di pesantren Darul Iman. Namanya Bapak Dede Ahmad Permana. Beliau juga akademisi UIN Banten. Saya akan menanyakan ke beliau mengenai bagaimana caranya mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman yang tertuang dalam Pancasila. Juga akan menanyakan bagaimana cara kita bersikap menangani orang-orang yang mempunyai sikap intoleran. Baik, itu saja. Terima kasih. Yuk kita ikuti. Pak, bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman dan toleransi di masyarakat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman di masyarakat? Ini sebuah pekerjaan besar yang tidak bisa dilakukan satu atau sendiri-sendiri, melainkan perlu kolaborasi antara ulama dan umaro. Di satu sisi, ulamanya memberikan pencerahan kepada umat dengan wawasan keagamaan yang moderat, yang didasarkan pada ilmu, begitu. Di sisi lain, umaro dalam hal ini pemerintah mendukung atau menelurkan program-program yang bervisi sama, membackup pembangunan mentalitas masyarakat yang berwawasan moderat, yang terbuka, yang menerima perbedaan, yang memahami pluralitas. Nah, jadi harus ada sinergi antara ulama dan umaro, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Pertanyaan yang kedua, bagaimana seharusnya bersikap dalam menghadapi perilaku intoleran seperti halnya masalah furu'iyah dalam beribadah? Juga masih adanya sikap separatisme dalam menghadapi perbedaan dan mengusung ideologi khilafah. Baik, tentang perbedaan ya. Sebenarnya perbedaan itu hal yang wajar sebenarnya, bisa dibenarkan. Selama perbedaan itu ada di wilayah-wilayah ijtihadiyah atau furu'iyah, bukan pada wilayah yang usul atau yang pokok. Nah, kalau perbedaan dalam masalah usul, misalnya rukun iman, memang kita umat Islam memiliki kewajiban untuk mengingatkan, untuk menegur. Tapi kalau perbedaan itu masih di wilayah ijtihadiyah, seperti masalah kunut subuh atau jumlah rakaat tarawih, itu sebenarnya adalah perbedaan yang ditolerir. Itu adalah hasil ijtihad para ulama. Kita tidak bisa mengklaim mana yang benar dan mana yang salah. Semuanya memiliki kemungkinan benar dan memiliki kemungkinan salah. Maka yang harus kita lakukan adalah diantaranya, kalau ke masyarakat santri atau pelajar, maka perlu pembelajaran perbandingan mazhab, yaitu perbandingan mazhab fikih terutama. Itu perlu diajarkan. Jadi fikih kita yang harus orientasi fikih kita harus mulai diarahkan pada fikih perbandingan. Itu penting. Nah, begitu juga bagi para kiai kita di pedesaan, di perkampungan, itu perlu diberikan wawasan fikih perbandingan. Yang saya lihat itu kalaupun ada itu masih terbatas. Nah, begitu. Bagaimana dengan separatisme dan lain-lain? Kita ini negara hukum, maka lagi-lagi sama dengan sebelumnya perlu ada sinergi dengan umaro atau pemerintah yang sah dengan aparat. Karena kita tidak bisa bertindak sendiri ya. Meskipun menurut kita itu adalah keliru dan lain-lain, tetap kita menghargai mekanisme hukum. Ya. Begitu. Pertanyaan yang ketiga, Pak, mengapa tingkat kesadaran akan keberagaman kita di masyarakat masih minim? Apa penyebabnya dan apa solusinya, Pak? Baik, umat Islam Indonesia itu dihadapkan pada dua musuh sekarang ini, kemiskinan dan kebodohan. Dua poin ini, kemiskinan dan kebodohan ini adalah ibarat mata rantai yang saling menyambung. Tidak jelas mana yang lebih dulu.
Apakah kemiskinan lebih dahulu ataukah kebodohan yang lebih dahulu? Tidak jelas mana yang menyebabkan yang lain. Apakah kebodohan menyebabkan kemiskinan ataukah kemiskinan menyebabkan kebodohan? Sama sulitnya seperti menentukan mana yang lebih dulu, ayam atau telur. Nah, akar atau penyebab dari semua persoalan itu adalah kemiskinan dan kebodohan. Nah, bagaimana solusinya untuk memutus mata rantai ini? Dari sekian banyak solusi, sekian banyak tawaran, yang paling ampuh, yang paling efektif adalah pendidikan, ilmu yang harus diperkuat. Ya. Terakhir Pak, harapan Bapak bagi umat beragama di Indonesia. Baik, harapan saya secara umum bagi umat Islam di Indonesia, ya, terutama wabil khusus di Banten, generasi muda muslimnya mari belajar agama dari para kiai, para asatid yang terpercaya, yang jelas sanad ilmunya. Belajar dan belajar. Hiasi diri dengan ilmu bagi generasi muda. Bagi para orang tua yang sudah berusia lanjut, dukung putra-putri Bapak, putra-putri kita, generasi kita untuk belajar dan belajar. Karena nyambung dengan yang saya sampaikan di awal, ilmu pengetahuan atau belajar itu adalah senjata yang paling ampuh bagi kita umat Islam Indonesia untuk meraih kemajuan, untuk meraih kemuliaan seperti yang pernah terjadi dalam sejarah masa lalu. Ketika kita menghormati ilmu, memuliakan ilmu, maka kita akan maju. Sebaliknya, ketika kita mengabaikan ilmu pengetahuan, mengabaikan belajar dan lain-lain, berarti kita juga siap untuk menjadi bangsa yang terbelakang. Baik Pak, terima kasih Pak.